keluarga besar 5 saudara gitu. Dari pasangan ayah saya namanya Dr. Andes Haji Zainuddin Talif, Ibu Haja Rukmini, dan kakak tertua ada Insinyur Antoni, dia kerja di PT TEL. Saya dan kembaran saya bingung juga. Kadang kata orang kita tua, kadang Hendra bilang orang tua. Tetapi ya saya ngalah aja lah, saya adik, jadi saya nomor 3. Kembaran saya Hendra Zainuddin, beliau sehari-hari sebagai seorang pegawai negeri dan tentu dia banyak aktivitasnya di pondok pesantren. Sedangkan saya banyak aktivitas di luar yang selalu dalam tanda kutip bertentangan dengan kembaran saya, tetapi tujuan sama insya Allah. Saya juga punya pondok pesantren, tapi khusus ngafal Al-Quran di desa ibu saya di Payaraman, Ogan Ilir. Saya masih kecil, saya teringat sekali, saya sekolah di SD 14 Batu Raja. Dulu sekolah itu namanya ceker ayam. Hujan deras, becek, itu alasnya adalah kantong asoy, kalau bahasa Palembang itu kantong asoy gitu kan. Setelah kita masa kecil di Batu Raja, kita pindah lagi ke Muara Enim. Ya, orang tua tugas. Belum ke Muara Enim, ke Palembang lagi. Kita pindah ke Palembang. Kita ke Palembang itu ayah tugas di Kepala Eman 2 Palembang. Nah, masa kecil kita itu dulu sekolah kita tinggal di daerah kampus dan sekolah di daerah Kamboja. Kita selalu dengan Hendra itu jalan kaki ke sana gitu, ke sekolahan. Lumayan jauh. Dan kita sering diejek juga karena di situ banyak komunitas orang keturunan, bahwa kita juga nggak tahu bahwa kita ini dulu karena putih mata sipit, kata orang kita ini orang Cina gitu kan. Tapi kok orang Cina hidungnya mancung, kata pertanyaan begitu kan sering. Akhirnya orang tua lihat kita jalan jauh, akhirnya kita dipindahkan lagi ke SD 100 dan SD 280 di kampus Palembang gitu. Itulah masa-masa. Nah, masa itu sangat bahagia sekali karena kita masih ada orang tua lengkap gitu, Pak. Nah, akhir cerita itu begitu kita pindah ke Muara Enim, ayah saya ditugaskan jadi kepala Departemen Agama Muara Enim. Tidak lama sih, setahun, ayah saya meninggal dunia. Kami semua pulang ke Palembang dan hidup dengan suasana yang baru gitu. Nah, dalam usia yang masih kecil, bisa dikatakanlah sebagai seorang anak yatim ya, karena kita belum umur tuh, karena tamat SD itu berarti umur kita 12 sampai 13 tahun. Dalam posisi umur itu, ibu saya bisa menerima pensiun saja. Artinya kakak saya yang tertua masih sekolah SMA, dan begitu SMA dia tamat, masuk kuliah yang mahal sekali zaman itu. Setelah kita lihat, karena ibu saya tidak bisa ada keahlian, akhirnya ibu saya memutuskan membuka warung sayur gitu ya, sayur-sayuran. Jadi kita pergi pagi, jam 4, jam 7 udah di rumah, semua ibu-ibu kumpul belanja dengan kita gitu. Nah, pengalaman yang menarik itu dari kelas 1 sampai kelas 3 kita selalu dengan ibu gitu untuk bantu gitu. Nah, begitu kita dengan Hendra selalu bersama karena kakak saya betul-betul jauh jaraknya, jadi ibu tidak selalu ini, karena ibu selalu menumpuhkan kehidupan ini dengan kakak supaya belajar itu yang benar gitu. Dan kakak betul amanah itu dijaganya, sedangkan untuk urusan-urusan bantu-bantu saya dengan Hendra. Saya pribadi waktu itu bantu ibu banyak sekali ya, dalam hal misalnya saya juga kerja juga di luar. Pagi-pagi saya juga bisa mengambil koran gitu ya. Saya ingat yang koran-koran itu yang kenalan-kenalan Mamang gitu ya, yang kita antarin koran, dan alhamdulillah berjalan dan baik. Kita karena di daerah kampus, daerah pusatnya olahraga, kita juga pernah mengalami namanya jadi kacung tenis gitu ya. Kalau kacung itu tukang ngambil bola tenis.
bahwa apapun bentuknya, apapun keinginan kita, kita ucapkan. Itu adalah doa. Jadi ibu saya mengatakan, Hen, kamu apapun bentuknya, situasi apapun, berkatalah yang baik gitu. Karena itu doa. Saya waktu SMP, karena sekolah jauh sama SD, begitu kita jalan, mobil itu apa? Kencang, ada comberan air, das kena kita. Kita diajarin ibu saya karena bahasa insya Allah ini kelak tuh kalau bahasa bintuhan, kami ini kan orang bintuhan juga, kelak tuh nanti suatu saat saya akan pakai mobil dan saya tidak akan mencederai atau berlaku seperti itu dengan orang. Jadi saya kalau pakai mobil ataupun itu saya selalu menjaga kalau ada orang itu nggak mau itu, karena ada dua orang, kalau orang itu diajari menyumpah, artinya orang itu menyumpahi orang, kamu mudah-mudahan kamu tumburan gitu. Kebetulan kita alhamdulillah diajari orang tua berkata yang baik gitu. Jadi ya begitu kita kena comberan, mudah-mudahan saya dapat mobil itu. Dan bahkan apa yang kita dapatkan itu lebih dari itu. Jadi memang kalau kita sekarang ini sudah dewasa, sudah besar ini mengetahui hakikat hidup, tetapi yang paling penting kesimpulan hidup ini memang harus kerja keras. Tapi kerja keras itu tidak juga cukup. Memang kehidupan ini ada yang ngatur, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memang tempatkanlah Allah itu memang di tempatnya gitu. Memang segala-galanya, maha gitu ya. Nah, kita memang tradisi kita memang banyak dekat dengan agama gitu. Dari agama, ya, jadi terus kita dilatih untuk berbuat baik, melakukan kewajiban kita sebagai seorang hamba yang muslim gitu. Nah begitu kita tamat MTS, waktu itu MTS itu sederajat dengan SMP, kita dihadapkan dua pilihan gitu. Saudara kembar saya Hendra, itu betul-betul dia ingin pure ke pesantren. Kalau saya lihat sosok yang jadi inspirasi itu ayah, sesungguhnya ayah. Saya memang tidak terlibat banyak dengan ayah ya, karena kita masih kecil dari situ. Tetapi setelah kita besar ini, rekam jejak orang tua itu luar biasa. Karena saya begitu merasakan kebaikan orang tua. Jadi orang tua saya itu, ayah itu baik dengan orang itu ya. Artinya keluarga ditarik dari Bengkulu, ditarik. Sekarang sudah menjadi orang semua gitu. Dan itu ikhlas gitu. Mengapa saya bisa begini juga? Karena kebaikan orang tua. Jadi apapun bentuknya, itu nyambung. Kalau orang tua kita baik dengan orang, kita juga pasti akan dibaiki oleh orang. Ayah saya itu kalau saya lihat dari mata batin dan pengalaman ayah itu orangnya baik. Suka menolong dan bersedekah. Dan itu kami sangat lestarikan di keluarga. Sangat lestarikan sedekah dan berbuat baik. Siapapun yang berbuat baik. Dan setelah kita besar mempelajari agama, luar biasa memang. Kalau kita menolong saudara kita, kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soal derajat juga begitu juga nanti. Insya Allah kalau kita baik dengan orang, Allah akan naikkan derajat kita.